Itu Pak Sandi jagonya sih. Kayak P3 kan beliau suka bercanda partainya pemuda-pemudi, partainya para petani gitu kan. Partainya pengusaha penyetan juga. Bahwa pekerjaan tidak selalu kita harus bekerja di suatu perusahaan atau di kantor-kantor. Perusahaan atau pekerjaan kita bisa ciptakan kapanpun dan dimanapun. Apapun bentuk kegiatannya, kita tanamkan konsepnya adalah silaturahmi dan kolaborasi. Itu ibarat Bapak Ibu, Mas Mbak itu mau nikah lah. Jadi saya ilustrasikan kalau kita beli caleg, kayak orang tua mau nikahkan anaknya udah. Teknologi sederhana untuk menciptakan pupuk organik. Pupuk organik dari sampah. Harganya lebih murah Harga lebih murah, caranya juga lebih mudah, multi effect banyak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semangat ya. Teman-teman, hari ini saya merasa terhormat. Tamu saya ini datang jauh-jauh dari Jawa Timur, datang ke Jakarta dan menyempatkan diri untuk memberikan perspektifnya, pikiran-pikirannya terhadap politik dan tentu terhadap perjuangan beliau, ikhtiar beliau di politik. Beliau sekarang di Jatim 1, nomor urut 10. Ini keren nih, harusnya ada underdog spirit gitu ya. Karena ini no offense ya buat tamu saya. Ada bersama saya Pak Joko Dwitanto. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Imam. Iya kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat. Nih, Pak Imam, sehat? Sehat Mas, lumayan lah. Saya kan Pak Imam ini sibuk terus ya, mendampingi Pak Ketum ya. Biar kelihatan kerja Pak. Jadi aku ini Mas, no offense nih apa namanya, underdog spirit itu kan penting ya. Justru kadang-kadang kita udah jadi market leader pun atau pemimpin di pasar, pemimpin di pertandingan, underdog spirit tuh harus kan, biar kita lari terus gitu. Betul, ya. Ini kerennya nih Mas Joko di Jatim 1, itu kan wilayah tempur yang dahsyat ya. Betul. Udah gitu nomornya 10 gitu. Lagi. Batinnya gimana Mas kalau dapet itu? Kalau saya gini Mas, ini kan masalah politik kami baru ya, saya baru. Tapi saat jauh-jauh sebelumnya, saat saya bersama Pak Sandi bergerak Jawa Timur. Sandi nih Sandi Uno ya? Pak Sandiaga Uno ya. Sekarang Ketua Bapilu P3. Itu beliau kan masih di partai yang lama tuh. Oh iya, oke. Saya tidak ada sedikit pun mau tergerak hati untuk berpolitik. Masya Allah. Akhirnya lambat laun, terakhir saat saya dikasih amanah beliaunya untuk mengurus kegiatan di salah satu pondok di Pojokusuma Malang, disitulah tiba-tiba P3 itu harus saya bantu. Spontan tuh. Wih, merinding. Iya, spontan seperti itu. Saya nggak memikirkan P3 posisinya seperti apa. Isu-isu malah tidak lolos parliamentary threshold. Itu saya nggak kepikiran itu. Wis bismillah, Pak, saya harus bantu P3. Spontan saya komunikasi dengan teman-teman DPP adalah Bu Ijo, ya udah saya jadi Pak Sandi welcome, baru pasca lebaran saya masuk ya masuk gitu. Bismillah, saya nggak kepikiran double saat itu double neraka lah, enggak. Ya nanti sampai sekarang. Iya. Kadang-kadang kan jalan Allah tuh kayak gitu ya Mas. Betul. Kita kadang-kadang yang menggerak-gerakkan hati kan Allah ya. Betul. Dan yang menjaga perjalanan juga Allah itu. Kadang-kadang kan orang melihat, wah ini jalan terjal. Kita ngerasanya biasa aja gitu. Saja. Kan bisa kayak gitu kan Mas ya. Di Quran udah jelas ya di surat Muhammad 7 itu, siapa yang membantu agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu udah jelas. Kalau kita yakinin, ya udah. Anggap aja P3 ini partai Islam ya, misalnya partai Islam, banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat Islam, ya itu kita meniatkan ibadah seperti itu, bantu agama Allah lewat P3, insya Allah Allah akan bantu kita. Keren Mas. Ya. Dan menariknya kan P3 ini kan platformnya tuh 6 prinsip perjuangan nomor 1 ibadah. Ibadah, betul. Bukan hal-hal lain ya, bukan duniawi atau apa ya. Nomor 2 ya amar ma'ruf nahi munkar terus sampai musyawarah istiqomah itu kan semua sangat ini ya, sangat kental gitu dengan asas-asas dan pemikiran-pemikiran Islam. Jadi saya juga terus terang lah, saya juga baru kan dan saya nilai-nilai itu yang buat saya mahal gitu dan mungkin kita nggak bisa dapat di tempat lain. Mas Joko sekarang pengen ngobrol Mas. Mas Joko ini tentu sebagian orang kenal ya, tapi mungkin sebagian banyak yang belum kenal.
sepintas lalu saya meriset Mas Joko ini background-nya ada pertaniannya, Pertanian. ada background ekonominya, Ekonomi, ada betul. entrepreneurship-nya. Betul. Cerita Mas, karena kita kepengen gini, sesederhana kita maunya sih masyarakat yang milih naik kelas. Oke. Dalam artian gini, kalau dulu kan cuman ansih suka nggak suka, Ya. ganteng dan tidak ganteng atau cantik dan tidak cantik. Bukan nggak boleh Mas, tapi kalau bisa naik kelas kan bagus ya. Misalnya, wah saya mau pilih Mas Joko karena Mas Joko ini ada di masyarakat. Oke. Mas Joko ini benar-benar kasih solusi buat saya. Kan itu keren ya kalau kayak gitu ya. Iya. Oh punya visi nih gitu. Oke. Oh dia mau perjuangan ini, saya ada di belakangnya Mas Joko. Kita maunya kayak Oke. gitu Mas. Oke. Makanya kita kepengen Mas Joko tolong memperkenalkan diri. Portofolionya apa aja yang udah pernah Mas kerjain? Monggo Mas. Jadi tadi betul Mas Imam sebutkan, saya memang kuliah di pertanian memang. Selama kuliah, memang saya aktif di beberapa kegiatan. Saya nggak bisa diem orangnya, nggak bisa diem orangnya. Jadi ada aja yang kita lakukan dengan teman-teman. Saya gerakkan mereka, apa yang dia nggak punya, ayo kita jalan bareng-bareng. Pokoknya semua semangat yang kita tanamkan ke mereka, semangat kebersamaan, sehingga kita tumbuh dan berkembang. Dan alhamdulillah, saya membantu orang, Allah membantu saya. Saya lulus hanya 3,5 tahun di pertanian. Dan alhamdulillah kumulat waktu itu. Itu ya Allah lah yang menakdirkan itu semuanya. Artinya teman-teman welcome terhadap apa yang selama ini saya lakukan selama di kuliah. Pokoknya nggak bisa diem lah. Diam itu nggak boleh. Kayak orang naik sepeda Mas, kalau diem jatuh. Jatuh betul, harus kecek terus. Akhirnya dari kuliah itu kami langsung sempat dapat rekam juga ya, karena prestasi di akademik, dapat rekam dari Pak Dekan untuk jadi konsultan Bapeda waktu itu. Oke. Teman-teman masih di bidang pertanian. Berjalan 4 bulan, saya kan nggak bisa seperti itu. Atau ada tantangan lebih, saya pindah lagi. Di bank, waktu itu di Bank Bali, sampai saya jadi kepala cabang waktu itu. Di usia yang sangat muda. Jadi teman-teman masih kuliah, contoh skripsi, saya udah kepala cabang waktu itu. Umur berapa tuh kira-kira Mas? Umur kurang lebih waktu itu 23 tahun lah. Wow, 23 tahun kepala cabang, keren. Bagi orang lihat kepala cabang itu enjoy. Bagi saya, ya 2 tahun dah, kayaknya saya harus bergerak lagi. Kayaknya cukup deh. Cukup gitu ya, akhirnya saya kelar riba. Oh di situ Mas dapat literasi keuangan. Ya, dari situ bisa. Oke, lanjut Mas. Lanjut, akhirnya saya jadi berusaha. Berusaha, apapun kita laksanakan. Dan alhamdulillah sama saat ini, usaha di bidang properti tetap jalan. Itu yang mensupport saya selama ini. Cuma terakhir narasi ini kita ubah. Kok tanyain, apa kerjaan saya adalah pemberdayaan masyarakat. Properti sampingan. Oh, keren. Jadi memang saya lagi fokus di OKOC, kita bagaimana caranya masyarakat itu bisa tersentuh lah. OKOC itu program yang Pak Sandiaga Uno gulirkan waktu maju di Jakarta ya? Betul. Oh, singkatannya apa Mas? Biar teman-teman OKOC, One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship. Itu kalau kecamatan. Kalau di sekolah, di tempat kuliah, One Kampus. Dari K itu kita bisa modifikasi fleksibel lah. Sesuai bagaimana, di mana kita nanamkan konsep itu. Itu Pak Sandi jagonya sih. Kayak P3 kan beliau suka bercanda partainya pemuda-pemudi, partainya para petani gitu kan. Partainya pengusaha penyetan juga. Jadi sekarang aktivitasnya itu Mas Joko ya? Jadi kita fokus ke UMKM, bagaimana masyarakat yang belum punya usaha, kita coba kasih sentuhan mereka, minimal jiwanya kita tanamkan. Bahwa pekerjaan tidak selalu kita harus bekerja di suatu perusahaan atau di kantor-kantor. Perusahaan atau pekerjaan kita bisa ciptakan kapanpun dan dimanapun. Ada kesulitan, kita turun. Keren ya, karena memang kan entrepreneurship di Indonesia rendah sekali ya. Betul. Paling berapa? 4%-an kali Di bawah ya? itu. Di bawah itu ya, 3,an something ya. Jadi OKOC itu implementasinya tuh masih bergerak nih ya Mas? Masih bergerak. Kebanyakan mereka berusaha apa Mas kalau yang dibantu oleh Mas Joko? Kita sih macam-macam ya. Jadi kalau subsektornya ada, mulai dari kuliner, kriya, fashion, semua ada kita. Jadi kita tidak membatasin mereka di bidang apa. Selama mau jadi entrepreneur atau mau mengembangkan karirnya di bidang usaha, kita support. Alhamdulillah kami bergerak nggak hanya di Surabaya, Sidoarjo. Kami punya di Jawa Timur ada 33 kota kabupaten perwakilan. Jadi selama 4 tahun itu kami mengembangkan OKOC Jawa Timur, alhamdulillah
34 kota kabupaten kami ada di situ. Mas ketua OKOC di Jawa Timur. Kota OKOC Ina Makmur, ada Ina Makmur kita. Ina Makmur. Iya. Kita fokus ke Jawa Timur. Oke. Mas, satu lagi Mas, saya penasaran. Mas itu senang bantu orang, senang bergerak bersama rakyat. Itu apa motivasinya, Mas? Ya. Jadi satu prinsip yang kita sering gaungkan, di P3 juga sering, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Saat ini sebelum nyalek, kami memang bergerak bersama-sama sama teman-teman. Bagaimana masyarakat bisa kesentuh, bisa naik derajat lah dari segi income-nya. Tapi itu tidak cukup seperti itu aja. Ternyata banyak kendala-kendala yang saya harus lebih dari ini. Sehingga akhirnya kemarin begitu kita formulasikan, salah satu wadah yang bisa mengembangkan program, baik jejaring maupun kualitas, ya di partai politik. Akhirnya tujuan itu match dengan niat saya ingin masuk ke P3. Ya, jadi sama-sama wadahnya, tapi kan dengan partai itu jejaring, jaringan manfaat program yang bisa kita lebih luas. Dan kita akan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Oh, mantap Mas Joko. Oke, Mas, sekarang cerita soal Dapil Jatim 1 ya. Meliputi wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Ini kan sangat perkotaan sebenarnya. Dan padat. Padat. Iya kan Mas ya? Apa yang Mas temukan di sana dan atau sebaliknya apa yang Mas perjuangkan? Ya. Yang pertama fokus kami memang di UMKM. Itu fokus kami. Nanti ada beberapa segmen pasar yang harus kita kembangkan, termasuk milenial dan gaji dan sebagainya. UMKM tetap masih jadi prioritas utama karena jumlah di Surabaya dan Sidoarjo juga besar. Pergerakan mereka juga masih bergerak. Tapi ada satu sisi ada banyak juga UMKM yang belum pernah mendapat sentuhan fasilitas ataupun manfaat dari kedinasan yang ada. Peran kita itu masuk di situ. Banyak hal yang kita sampaikan, kuncinya satu. Konsep kami di Dapil adalah silaturahmi dan kolaborasi. Apapun bentuk kegiatannya, kita tanamkan konsepnya adalah silaturahmi dan kolaborasi. Itu. Makanya kita bisa masuk ke mereka, ya silaturahmi. Termasuk semua program-program saya berbasis silaturahmi. Kira-kira udah berapa orang yang pernah Mas jumpai selama... Kalau jumlahnya sih, ya lumayan lah. Memang kita atau udah berapa titik? Kan kalau pola Mas Sandi bermain politik itu benar-benar silaturahmi, itu ribuan titik itu Mas Sandi, itu dahsyat itu. Nah, ini saya belum mendetailkan titik karena kolaborasi yang kita jalankan juga sama caleg-caleg yang ada di kota. Jadi mereka bergerak, kita support, kita punya program, kita support semuanya. Terkadang kalau kita lihat angkanya memang untuk jadi satu kursi memang ngeri. Karena ngeri itu kamu nggak lihat berapa. Pokoknya lari terus saja. Ya, betul. Kalau kita hitung sekarang, hitungannya masih semung. Bisa juga kita hitung ternyata suatu saat, namanya orang bisa nambah kan itu. Kalau kita saat ini hitung ternyata angkanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi demotivasi. Ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman, pokoknya kita bergerak gitu. Satu hal lagi kekuatan DP3, selain strategi darat yang kita lakukan, kemudian strategi udara yang masih saat ini kita juga lakukan. Satu lagi yang teman-teman P3 yang gerakan, itu strategi langit. Itu penting tuh. Ini penting. Apalagi buat orang Islam sebenarnya itu bukan serangan terakhir, itu serangan pertama itu. Ya. Itu termasuk nyata saya yang pertama kali masuk, kemudian itu langit ini harus kita ini. Ya kekuatan P3 di situ. Dan satu lagi Mas Imam mungkin sampaikan. P3 ini saya menganggap sekarang P3 nggak hanya partai religi, tapi partai yang bisa berlebaran setiap hari. Partai yang bisa berlebaran setiap hari. Gimana tuh? Ini kalau kita di Jawa Timur ya, Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, saat kita lebaran, istilah lebaran kita selalu lahir batin ya. Lahir batin, setiap lebaran seperti itu. Kita implementasikan ke P3. P3 ini partai religi, setuju ya. Partai religi berarti lahirnya tertanam di situ. Nah sekarang, batinnya tertanam. Lahirnya bagaimana? Sekarang Pak Said sudah menggambarkan bahwa dengan masuknya P3, konsepnya adalah harga murah. Kemudian kerja mudah. Beli caplah hidup megah. Dua ini aja, ini kalau kita ciptakan ke masyarakat, murah, kerja mudah, mereka enjoy. Udah seneng itu. Jadi P3 udah sekarang di mana menyampaikan pesan itu nggak hanya religi, tapi mudah, kerja, harga murah, batinnya masuk, lahirnya dapat. Dan itu lahir batin nyampur situ.
Mana istilah kami kalau lahir batin itu ya saat lebaran. Jadi kita bisa berlebaran tiap hari dengan P3. Dan apa yang Mas lakukan itu terkonfirmasi dengan kebutuhan masyarakat. Ya? Betul. Di Dapil Mas tuh memang pasti isunya sama ternyata ya. Sama. Pekerjaan, Betul. isunya harga, Betul. gitu ya Mas ya. Betul. Jadi kemana-mana dua ini memang pilar utama Pas, kalau ya? saya pas ini. Jadi apa yang sampaikan Pak Sandiaga Uno, saya adopsi dalam program itu menyentuh banget. Dan kalau kita riset nih, teman-teman yang menyaksikan di rumah juga ya, itu dari 2022 sampai sekarang, itu konsisten isunya. Isu tertinggi pasti soal ekonomi. Ya kan? Yang kedua soal misalnya kesejahteraan, itu berhubungan juga dengan pekerjaan. Ya, habis itu baru isu-isu lain. Betul. Oke. Makanya sembako ini malah saya janjikan ke mereka. Gimana? Kalau saya terpilih, program ini tetap akan saya lanjutkan, sembako murah ini. Kan P3 juga menyarankan hal yang sama. Cuma saya memberanikan diri, tetap akan saya laksanakan. Karena selama ini sembako murah saya sampaikan ke teman-teman. Nah, sekarang kalau kontestan persaingan politik kan sekarang udah mulai kenceng nih. Banyak partai-partai, caleg-caleg udah ngasih gratis. Setiap kali kunjungan terakhir awalnya sih aman-aman aja. Begitu akhir-akhir ini masih biasa masyarakat. Mas, sana loh gratis. Mas, sana gratis. Padahal kalau gratis itu menyalahi undang-undang pemilu. Iya, betul. Harus ada diskonnya, Betul. nggak bisa digratiskan. Nah, saat saya sampaikan, di awal saya sampaikan, Bu, konsep kami adalah saya ingin silaturahmi dengan Ibu. Jangan lihat sembakonya. Saya ingin lihat silaturahmi dengan Ibu, dengan Bapak, dengan Mas, dengan Pak. Meskipun harganya tidak sesignifikan mereka ngasih, kata nol harga, free misalnya. Tapi konsep silaturahmi kita sampaikan, diskon kita kecilin, tapi tiap bulan kita ketemu, Bu. Iya. Kita sampaikan. Semua berbasis silaturahmi. Akhirnya dia memahami. Oh iya. Kalau saya kasih sekali, Bu, habis itu jangan datang lagi. Nggak ada lagi. Saya sampaikan ke mereka, edukasinya seperti itu. Bahwa caleg itu ada kos satu suara. Kalau satu suara dihabiskan sekali, ya selesai. Ibarat Bapak Ibu, Mas Mbak itu mau nikah lah. Jadi saya ilustrasikan kalau kita beli caleg, kayak orang tua mau nikahkan anaknya udah. Itulah yang saya katakan nilai lebih saya dibanding caleg-caleg lain. Gimana tuh maksudnya, Mas? Ya, caleg lain untuk DPR RI kebanyakan jarang turun mereka. Itu ya realita. Itu realita seperti itu. Di situ justru ada ceruknya tuh. Disitulah saya ambil kesempatan. Harusnya mungkin hampir semua nggak hanya dapil satu lah, dapil yang bersifat RI, apalagi caleg itu dari luar kota, dari luar Surabaya, luar dapil itu biasa seperti itu. Bisa dikatakan turun itu bisa dihitung dengan jari. Kalau Mas Joko komitmennya akan turun terus walaupun udah terpilih pun turun terus. Apalagi ini kan emang tempat tinggal ya tanah kehadirannya Mas Joko kan. Apalagi saya di OKOC turun terus. Saya Jawa Timur keliling terus. OKOC kan non budgeter itu, nggak ada budget, kita turun. Apalagi cuma Surabaya dan Sidoarjo, bagi saya ya mudah untuk saya lakukan. Apalagi insya Allah jadi ya Mas. Iya, ya? waduh. Nah, kan di biaya negara itu, reses segala macam kan semua udah di biaya negara. Saya mencoba ingin kalau jadi Allah menakdirkan itu ya udah akan kita tata semua. Saya sampaikan ke teman-teman P3 di Surabaya. Kalau kita jadi, ayo ditata bareng P3 ini. Dengan apa? Kita punya kesempatan besar untuk itu. Mas, tadi sebelum kamera nyala nih, Mas Joko katanya pengen cerita soal vote buying ya, soal jual beli suara, soal money politics. Itu ya. Ada keresahan ya, Mas. Ya, jadi Mas, apa yang Mas temukan di lapangan? Saya sih sekarang udah mulai banyak menemukan ya dalam 1 bulan terakhir ini. Memang setiap kali kami turun, mesti ada yang nyeleduk. Ada amplopan nggak gitu. Dan ini memang udah tradisi. Saat ini sebelum saya masuk politik, seakan-akan masyarakat yang salah, masyarakat yang minta itu uang politik. Ternyata itu nggak semuanya benar. Kemarin saya ketemu di salah satu RT, itu nyampaikan, Pak, warga saya itu orangnya enak-enak. Jadi mereka nggak harus dikasih gimmick yang macam-macam kayak mempolitik. Itu dia udah pasang komitmen jelas. Seperti apa nanti mau dibantu, mau dikembangkan warganya. Cuma yang jadi masalah, caleg apalagi di kota, itu kan saling berkompetisi. Gede-gedean kasih masyarakat. Sehingga akhirnya masyarakat tahu, dijanjiin sekian. Begitu yang lain masuk, mesti yang bandrol tertinggi ini, itu yang akan sampaikan, Pak, caleg sana ngasih sekian. Meskipun
data pemilih sebelumnya belum tentu yang janjian itu juga akan terrealisasikan sebelum pencoblosan. Jadi kalau caleg mau hemat, harusnya caleg mempunyai common agreement. Semua caleg tidak boleh mengeluarkan angka sedikit pun. Oh, Itu masyarakat selesai udah. Tinggal program, tinggal gagasan. Tapi sulit untuk kita dari, apalagi caleg-caleg yang bermodal finansial besar. Itu yang dimainkan. Ya. Jadi memang dari caleg sendiri memang berangkatnya. Tapi ini Pak, saya cuma penasaran doang sih. Kan setiap orang punya rasa ya. Iya. Terus di atas rasa tuh katanya masih ada hati nurani Iya. gitu. Itu gimana kondisi masyarakat kita sekarang kalau bicara soal itu? Ya tentu mungkin masyarakat karena terdesak akhirnya uangnya diambil Betul. gitu ya dan Iya, seterusnya dan itu memang kita ikut prihatin ya. Tapi apakah masih ada ceruk masyarakat yang cukup rasional bilang misalnya ya saya tetap aja akan memilih yang menurut saya calon yang paling baik karena mereka secara rasional mikir ya kalau salah milih hari ini kan bukan kayak kita lagi main game. Betul. Kita bisa restart, kita bisa mulai lagi hari ini. Salah milih hari ini, sengsaranya 5 tahun kan? Betul. Kan masalahnya di situ kan? Setuju, Mas. Gimana Mas? Jadi gini, kembali lagi pendapatan. Memang sapa keluarga itu nggak cukup sekali. Iya harus 2-3 Kemarin kali. saya coba tes case. Jadi teman-teman warga yang selama ikut sembako murah, memang selisihnya nggak banyak. Tapi mereka enjoy. Kemarin saya tanyakan, Bu gimana, bisa bantu ke saya nggak? Saya udah mulai terserang, karena keluarga terserang nih. Sekarang saya terserang. Bapak Ibu, Mbak Mas, saya mau nyalek nih dari ketiga, dari 1 sampai 10. Bisa bantu saya nggak? Gitu kan. Saya sampaikan aja terus terang itu. Iya. Ini Mas, apa saya bantu. Langsung saya sampaikan, saya ini butuh suara banyak. Bagaimana? Bisa bantu nggak? Spontan mereka Mas. Nggak apa-apa Mas. Nanti saudara saya keluarga spontan. Masya Allah. Mau nggak data ngasihkan? Sekarang gitu kolek datanya. Seperti itu. Karena apa? Dia udah klik dengan kita. Jadi saat sembako murah itu datang meskipun nggak tiap saat saya ketemu mereka, programnya menyentuh mereka. Oh Pak Joko, P3, Pak Joko, menyentuh. Nah ternyata cara ini efektif. Cuma kembali lagi waktu itu sangat mepet sehingga ini perlu kolaborasi. Kalau kota pun juga melakukan hal yang sama. Saya support, kamu juga melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Sembako kita drop ke mereka, silakan sampaikan ke warga seperti itu. Alhamdulillah. Jadi efektif itu meskipun ada apa dia. Misalnya kan biasanya bertarung kan dari kota kabupaten yang biasanya saring ngasih janji ini berapa ini. Saya silakan Anda kalau memang nggak ada calon P3 saya bawa, silakan cari PT yang lain. Tapi untuk DPR itu jangan lupa. Iya Pak Joko saya pilih. Kenapa? Dia sering ketemu, chemistry yang nyambung. Dan itu terkonfirmasi sih Pak. Cukup banyak pengalaman orang yang kami dengar. Ya kalau memang klik hatinya udah dapet tuh banyak yang udah ini. Ya kayak di bisnis kan kayak udah loyal customer. Ya betul. Udah harga tuh udah lain cerita itu. Betul. Tapi memang mencapai loyalitas seperti itu ya memang butuh waktu. Butuh proses. Pak, ini kan yang menarik juga posisi anak-anak muda nih, Gen Z dan millennials ya. Itu Bapak merasa harus ada pendekatan khusus atau gimana Pak kalau di lapangan itu? Ya, kalau menyentuh harus sih. Terutama sederhananya kita punya program untuk mereka lah. Ya. Kemarin kita lagi jajakin ini. Karena kita muda kecil, tapi kita kayak program. Kita kemarin udah simulasikan sama teman-teman. Yuk, bagaimana kita mendekatin teman-teman yang SMA ya, pemula gitu kan. Bagaimana kita menyentuh masuk ke sekolah itu tanpa mereka tahu kalau kita nalak. Itulah kita sampaikan, yaudah kita pakai cara lain aja lah. Sekarang narkoba kan lagi isu kan di Surabaya kan lagi mulai lagi kita angkat kan. Isu apa Pak? Sorry. Narkoba. Ya. Oh. Jadi kita masuk ke sekolah itu tetap atama OKOC, bukan P3. Masuk ya dengan relawan kami, relawan OKOC yang memang dia pegiat anti narkoba masuk kita sampaikan. Jadi narkoba kita sampaikan ke mereka hanya sebagai istilahnya nakut-nakutin aja. Nanti kalau kamu kena dampaknya seperti itu. Tapi UKC punya program sebagai preventif. Ayo kita adakan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan itu kita tarik mereka. Kita pakai program kegiatan sesuai dengan segmentasinya. Data masuk, kita bisa komunikasi dengan mereka. Itu kalau terus dilaksanakan seperti itu, ya insya Allah terkena itu. Terus ini apa ya?
teman-teman muda ini kan seringkali isunya pekerjaan ya. Betul. Mereka tuh ada kekhawatiran ya. Karena sekarang mungkin mencari kerja juga tidak mudah. Kan Pak Sandi kemana-mana kan selalu openingnya selalu itu. Kerja mudah. Sekarang harga murah apa mahal? Pasti kan jawabannya mahal ya kan. Sekarang nyari kerja susah apa mudah gitu? Pasti jawabannya susah gitu. Dan kebanyakan kan teman-teman muda yang punya kekhawatiran soal ini ya. Mau yang terdidik, mau yang nggak terpapar pendidikan itu biasanya isunya sama tuh ya kalau anak muda. Itu berarti cocok ya dengan langkah Bapak tuh cocok ya. OKOC itu kan banyak anak mudanya banyak juga. Ya? Milenial, masuk ring milenial banyak di situ memang. Ya. Apalagi kan mereka juga seneng untuk startup itu kan butuh energi kan. Biasanya anak-anak muda tuh yang masih butuh energi. Oke, Mas, kalau selain yang dua tadi, ini kan suasana dapil kan perkotaan. Betul. Apa yang sekarang menjadi keresahan masyarakat yang Mas capture selama hadir di publik? Selain dua tadi, sekarang udah lagi berembus masalah sampah ini yang saya dapat datanya. Jadi sama di Surabaya, di Sidoarjo udah mulai istilahnya sulit untuk dibendung. Apalagi data yang saya terima, Indonesia itu masuk nomor 2 produksi sampah dunia, nomor 2. Kita kemarin ada rekan juga dari OKOC, Mas bisa nggak kita buat simulasi bagaimana sampah-sampah ini itu kita bisa kelola. Artinya skala besar kita bisa kelola, skala kecil dengan aircraft kita bisa masukkan ke mereka. Masalah sampah, Pak. Kita insya Allah udah ada solusinya lah. Sampah seperti apa, nanti apalagi kalau udah jadi saya sampaikan, kok jadi kita fokuskan ini, kita bisa masuk ke sana. Oke. Mas, nih kita punya data juga ya, ternyata Sidoarjo tuh menarik ya, di tahun 2021 itu ada data 10,87% itu angka pengangguran di sana. Itu memang ternyata ya nggak mudah juga di sana. Mas, aku kepengen ini sedikit elaborasi soal background Mas kan pertanian. Itu sebenarnya masih ada ruang nggak sih untuk kita masuk di isu-isu pertanian membantu masyarakat di sana? Peluang pertanian masih besar. Oh, masih ya? Masih besar. Apalagi nanti dikaitkan dengan urbanisasi, dikaitkan dengan tingkat pengangguran. Isu pertanian lebih banyak kita menyangkut bagaimana memaksimalkan khususnya di Sidoarjo ya, yang lahan pertanian banyak untuk menciptakan lapangan kerja. Selama ini mindset teman-teman kalau lapangan kerja itu kita harus bekerja di satu perusahaan. Mindsetnya seperti itu. Tidak mencoba bagaimana sumber daya yang mereka punya itu dikelola, dibuat aktivitas yang bisa mendapatkan income. Itu mindset yang pertama harus kita sampaikan ke mereka. Pertanian erat juga kalau kita mau radikalitasnya juga masalah sampah. Jadi sekarang proses sampah terakhir itu untuk kompos. Teknologi yang sederhana, murah itu sudah ada, kita sudah punya. Jadi kalau memang pertanian itu nanti ke depannya yang jelas pupuk nggak usah beli mahal-mahal karena mereka bisa suplai, bisa subsidi langsung. Wah, pupuk tuh isu banget sebenarnya. Memang jumlahnya memang kurang. Pupuk subsidinya susah didapat, pun ada juga mahal. Organiknya lebih mahal daripada pupuk. Pupuknya. Ini dari peluang dari P3 juga. Ini isu ini udah mulai kemana-mana lah. Dan sulit untuk dilaksanakan sama pihak eksekutif. Ini peluang P3 untuk mengerjakan sebenarnya. Kita punya teknologi sederhana, dan dampaknya itu multiple effect. Teknologi sederhana untuk menciptakan pupuk organik? Pupuk organik dari sampah. Harganya lebih murah lebih murah, caranya juga lebih mudah, multiple effect banyak nanti. Bisa untuk penyajian pupuk, untuk daerah itu. Kelebihan kita bisa ekspor, istilahnya ekspor antar kota lah, ekspor ke daerah lain. Kemudian dari hasil magotnya itu juga kita bisa untuk palet, untuk ternak sama perikanan. Mas, aku mau elaborasi sama generasi muda lagi nih, karena kita kan pemilih muda ya. Dan salah satu PR klasik di pertanian itu, petani-petani kita sekarang usianya makin senior-senior, dan yang muda ini jarang yang mau masuk lagi ke sektor itu gitu. Ada pandangan nggak Mas soal itu? Jadi mindset ini pengalaman cerita saya sih. Jadi kalau saya dulu, kenapa kok nggak mau di pertanian? Awalnya saya nggak mau pertanian, setelah lulus kuliah. Saya punya prinsip, mahasiswa satu lulusannya itu adalah nggak siap kerja, tapi siap untuk dikembangkan.
Nah waktu saya bilang, saya bilang ke teman-teman diskusi, ya, waktu itu nyantai aja, kalau kamu lulus pertanian, kalau kembali ke pertanian, kamu nanam mangga. Berapa tahun mangga Pak berbuah? Nanam padi, berapa bulan Pak itu dapat hasil? Dari situlah mindset orang, ya kita mau yang cepat aja lah gitu kan. Nah mindset waktu itu, kalau saya tarik saat ini, berarti waktu itu saya salah harusnya. Ya, dunia pertanian kita tinggalkan waktu itu. Ini saya mengalami sendiri. Nah sekarang bagaimana caranya mindset yang dulu pernah saya dapatkan waktu awal-awal kuliah itu supaya tidak istilahnya difokuskan bahwa pertanian adalah hal yang lama gitu. Nah itu masih kita ubah. Sekarang bagaimana caranya mereka itu suka dulu dengan pekerjaan itu. Dan itu memang butuh waktu untuk proses. Lagi-lagi di P3 kan religinya kita tampilkan ya. Sekarang orang kerja maunya kan kaya, bukan nyari berkahnya. Jadi teman-teman P3 religinya harus kita mainkan di situ. Bahwa sesungguhnya tidak selamanya kaya itu damai, kaya itu berkah itu. Dan sebaliknya ya, tidak selamanya bekerja itu nyari kaya. Betul. Bisa juga bekerja nyari berkah. Betul. Gitu ya. Ini satu cerita Mas Imam. Saya kemarin setelah ada acara kegiatan, saya makan di warung biasa di tepi jalan tuh. Saya makan biasa, ada tetangganya dia tanya, Bu, kenapa kemarin nggak buka? Gitu. Oh iya, karena ada suami yang sakit. Gitu. Saya bilang kan bisa siang-siangnya disiapin. Dia bilang simpel aja, rezeki udah ada yang ngatur. Ya kita juga jaga kesehatan, jangan sampai diforsir. Alhamdulillah sampai saat ini pun dia bisa bertahan. Saya terima jawaban itu. Berarti keberkahan ada di mereka. Dan mereka bertahan sampai saat ini. Itu yang jarang sekali anak muda melakukan itu. Tahunya dapat uang banyak, sekaya, mesti sejahtera. Ya itu ekses negatif dari medsos juga ya Pak. Betul. Orang taunya bisa kaya instan, berhasil instan, sukses instan, padahal kan semua biasanya proses. Pak, satu lagi Pak ngomong ini, setelah ini saya beranjak. Kan memang faktanya komoditas pertanian kita, sebut saja misalnya padi gitu ya, atau sampai menjadi beras gitu. Selangkali kan cost production-nya itu lebih mahal daripada harga waktu dia menjual. Akhirnya logiknya dia cenderung rugi. Dengan effort berbulan-bulan gitu, ya kan masuk akal jadinya orang ngapain kerja untuk capek-capek terus nggak dapat hasil, nggak dapat untung. Itu masalahnya di mana itu Pak Jokowi? Atau jadi apa yang paling mendasar itu? Yang sama saya dapat data dari teman-teman tani, memang saprodinya yang mahal. Ya, jadi sarana produksi yang itu mahal. Apalagi terutama pupuk. Pupuk ini Mas Iman menyampaikan dari pupuk subsidi nggak ada. Ada pun juga sulit itu dapatnya. Harganya pun juga mahal. Pemerintah pun juga tidak bisa memenuhi semuanya itu. Saprodi yang banyak. Sehingga kemarin ada beberapa alternatif pengganti subsidi saprodi itu dengan cara yang murah ya dari pengolahan sampah. Saya pernah di Malang sama teman OGC, di situ ada dekat pasar Lawang. Ayo kita coba skala kecil. Jadi limbah-limbah pasar organik itu kita kumpulkan. Itu gratis. Mereka sering diambilin. Ya, akhirnya kita fermentasi jadi pupuk cair. Pupuk cair ini kita kasihkan ke petani-petani sebagai pupuk organik mereka. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Padahal gratis ini. Kita cuma beli molase aja. Tetes gula itu untuk sebagai sumber makan protein bakterinya aja. Itu cepat 1 minggu udah mulai terus ngalir kasih lagi, 1 hari kasih sampah lagi. Itu sampai beberapa dinas di Jawa Timur, Pak bisa nggak kita dibantu? Ya nggak apa-apa, kalau mau lihat silakan lihat. Ini skala kecil. Nah skala besar kan tadi yang pakai maggot itu juga sama, porsinya sama. Jadi sampah organik yang mungkin sekarang ini 80% kita kelola. Kalau pupuk bisa di atas, insya Allah minimal itu udah mulai terreduksi untungnya untungnya makin lebar. Sebenarnya berarti masyarakat tuh butuh penggerak ya Pak. Butuh orang yang mau menolong juga ya Pak. Karena nggak semua tentu peran negara ya, karena negara juga punya keterbatasan. Pak, ini ada saran dari teman-teman konsultan politik kita, mungkin sebagiannya tentu sudah Bapak lakukan, nih hanya mengingatkan aja. Teman-teman tuh, saya benar Mas ya? Monggo Pak, menyampaikan Dapil Jatim 1 tuh permasalahannya cukup kompleks gitu ya, masyarakat butuh banyak bantuan, karena ada masalah urbanisasi gitu, ujungnya tentu ledakan penduduk, ekses lanjutannya ada kemacetan,
dan pasti jadi ada limbah Iya. gitu ya. Ada masalah sanitasi, tapi uniknya masih ada masalah stunting. Nah, tadi kita nggak sempat bahas. Iya. Kemudian ada krisis lahan, pengangguran juga tinggi. Jadi memang pengabdian itu ladangnya luas di sana. Luas, betul. Ya, kemudian banyak permasalahan-permasalahan lain gitu. Kemudian yang bisa dimanfaatkan adalah tentu menjadi penolong bagi masyarakat. Memanfaatkan media sosial juga penting untuk anak-anak muda karena dirasa efektif dan juga efisien. Kemudian media-media lokal juga kalau diundang orang media lokal bisa dimanfaatkan karena biasanya ceruk media lokal itu lebih targeted gitu ya dibanding media nasional ya tentu isinya mungkin pilpres gitu. Jadi mungkin itu dianggap lebih efektif. Kurang lebih itu Pak. Oke, Pak, sekarang kita main jawab cepat Pak. Oke. Gitu ya. Ini nggak ada benar nggak ada salah Pak. Jadi nggak usah khawatir. Nggak ada jebakannya juga. Nggak ada Pak. Kita nggak ada niat jebak ya. Bapak pilih kualitas atau kuantitas? Kualitas, Kemandirian atau kolaborasi? kolaborasi, Kesempatan atau persiapan? kesempatan, Pemecahan masalah atau pencegahan masalah? pencegahan masalah, Oh, iya. Rencana detail atau fleksibilitas? rencana detail, Mengajar atau belajar? mengajar, Bicara atau mendengar? mendengar, Menyesuaikan atau memimpin perubahan? menyesuaikan, Terlibat di banyak hal atau fokus pada satu hal? fokus satu hal. Wah. Ya, lugas sekali Pak Joko nih dan terkonfirmasi saya rasa ya. Karena itu sebenarnya pertanyaannya agak filosofis ya. Kita ingin melihat juga bagaimana secara psikologis Bapak melihat atau memecahkan masalah. Oke, Pak, ini segmen paling terakhir namanya Hai Anak Muda. Memang kami dedikasikan khusus kepada anak-anak muda. Kami sebenarnya ide dasarnya tuh hanya ingin caleg dan anak muda ini kayak one on one gitu ya. Isinya boleh ajakan, boleh himbauan, boleh informasi. Bahkan pilihan memilih juga boleh karena ini musim kampanye. Monggo nanti Bapak bilang Hai Anak Muda, titik-titiknya Bapak yang isi gitu ya. Arahnya ke sini, silahkan Pak Joko, Hai Anak Muda Pak. Hai anak muda, jangan lupa 14 Februari 2024 momen penting bagi kita semua. Jangan golput, karena golput tidak menyelesaikan masalah Anda di 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, bergerak bersama, ayo pilih caleg yang mempunyai visi, mempunyai program yang bisa menyentuh, bisa menggerakkan masyarakat, terutama kaum milenial. Saya, Joko Dutanto, caleg DPR RI dari P3, siap berjuang bersama anak muda untuk memberikan kesempatan, memberikan suatu kegiatan yang positif untuk mengembangkan diri dan mendapatkan suatu profit yang luar biasa. Semangat, jangan lupa. Joko Dutanto nomor 10. Ya teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Pak Joko, nomor urut 10 dari Partai Persatuan Pembangunan Jatim 1. Caranya gampang, kalau mau dukung beliau, buka kertas suaranya warna kuning kalau saya nggak salah, warna betul kuning. ya. Kemudian tinggal turun sampai bawah, ngelihat P3 nomor 17, turun paling bawah lagi, itu Pak Joko ya. Jadi pojok kiri paling bawah. Pojok kiri paling bawah ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan Pak Joko lagi butuh dukungan, ini waktunya kita mendukung orang baik. Ini waktunya kita mendukung orang yang potensial. Mohon pilih secara rasional begitu ya, dan jangan jual kedaulatan Anda dengan harga yang murah gitu ya, dengan 100.000, 200.000, 300.000, karena itu akan menyulitkan kita di masa mendatang, setidaknya 5 tahun. Lebih baik kita buat saja kontrak politik misalnya dengan Pak Joko. Siap. Pak Joko misalnya 5 tahun saya mau Bapak terus turun ya ke dapil ya. Saya mau Pak Joko kalau saya telepon ngangkat ya gitu, atau kalau di WA bales ya. Mungkin itu akan lebih konkret. Konkret ya kan? tuh. Dibandingkan misalnya 300.000, 200.000, 100.000 tapi habis itu nggak ketemu lagi. Betul. Reuni lagi 5 tahun lagi. Padahal masalah itu dari hari ke hari terus ada, terus kita hampiri. Tentu anggota DPR juga bukan dewa bisa menyelesaikan banyak masalah, tetapi kalau kita punya anggota dewan yang benar-benar kita merasa kita punya wakil, itu menyenangkan gitu ya.
baik di tingkat DPRD, kabupaten kota maupun sampai provinsi maupun sampai nasional gitu Nasional Pak. RI. Kalau ada wakil kan seneng gitu ya, bisa paling nggak bertukar pikiran. Ya, Pak Joko matur suwun sangat udah hadir, sebuah kehormatan. Perjuangan insya Allah nggak ada yang sia-sia, pasti Allah mencatat ketulusan segala derap langkah. ya. Kami doakan Bapak dapat yang terbaik ya. Amin. Terus bersemangat dan mudah-mudahan kontribusinya kepada masyarakat terus berlanjut. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Joko. Matur, Pak Imam. Nggih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kalau suka dengan channel ini, konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insya Allah.